level ASEAN ya, itu sudah diraih oleh Iya, Coach di Indra level ASEAN, Syafri. betul, oke. Nah, kemudian setelah prestasi itu, demi prestasi itu, kok posisi itu masih tetap di kelompok umur. Iya. Bisa jadi Coach Indra Syafri kemarin sebelum Patrick Kluivert ditunjuk itu sempat berpikir, wah gue harusnya naik level nih. Nah bisa jadi titik jenuh itu ada. Oke lah, begini Well. Kalau kita berbicara tentang hashtag ini malam ini, saya kok yakin bahwa tanpa ada hashtag ini pun pasti PSSI sebagai federasi yang Evaluasi paling juga. bertanggung jawab akan melakukan evaluasi. Oke. Karena kalau kita agak sedikit noleh ke belakang, sebetulnya kan target PSSI terhadap tim ini diharapkan lolos ke semifinal sebetulnya di Piala Asia ini. Agar kita bisa otomatis lolos ke Piala Dunia nanti untuk usia 20. Itu harapan. Itu harapan kita. Nah saya tidak terlalu mempersalahkan Toel tentang Realistis nggak? Nggak apa-apa kalau target Oke. federasi nggak apa-apa. Lolos Piala Dunia realistis nggak dengan argumentasi sepak bola? Iya kalau misalnya kita satu grup, seandainya target itu dicanangkan, setelah kita mengetahui bahwa kita satu grup dengan Uzbekistan, kita satu grup dengan Iran, ya kayaknya sih agak kurang realistis juga, iya kan? Oke, kembali ke situ. Nah begini sih, kalau kita melihat penampilan anak-anak kemarin, sebetulnya begitu kita tahu bahwa mereka satu grup dengan Iran dengan Uzbekistan, tanpa tambahan pemain naturalisasi sepertinya agak jauh panggang dari api jika kita menghasilkan hasil akhir yang indah. Misalnya lolos ke semifinal itu. Tapi yang kita tunggu-tunggu kemarin adalah penampilan kita setidaknya bisa memberikan kejutan. Tidak harus menang misalnya, tapi melawan. Sama seperti pada laga-laga misalnya di Qatar beberapa waktu yang lalu, baik itu ya di bawah Sinteyong misalnya. Pada saat itu kan kita tidak terlalu mimpi bisa lolos ke fase selanjutnya di babak 16 besar di kelompok senior. Ya. Begitu juga di kelompok usia 23. Kita tidak pernah mimpi bisa lolos sampai ke semifinal. Tapi pada saat itu penampilan anak-anak itu melawan. Kalau kita hanya menilik pada statistik misalnya Well, semua pertandingan kita lakoni pada saat itu statistik mengalahkan kita. Ball position, peluang, penguasaan bola misalnya, iya kan, corner kick dan sebagainya. Kita kalah, tapi anak-anak bermain dengan determinasi yang sangat tinggi. Mereka melawan gitu loh, puputan yang mereka tampilkan semangatnya. Nah yang itu tidak kita saksikan sama sekali Kemarin di ini. Cina kemarin. Oke. Nah ini yang kita sayangkan. Artinya secara defense dan offense pun juga nggak sama sekali nggak ada ininya. Defense kita kacau, terutama saat kita menghadapi Iran ya. Kalau enggak ya kita nggak kebobolan 3 kan. Iya Bang? dong. Yang kedua, lini depan kita juga sangat mandul. Kita cuma bisa dapat 1 gol. Ya, lawan Yaman tadi malam, negara yang sampai sekarang masih dilanda perang saudara bahkan, yang dikucilkan dunia, yang tidak punya kesempatan untuk berkompetisi secara global dengan baik, itu bisa sangat merepotkan kita kemarin. Bahkan kalau kita menilik ke statistik, kita juga kalah tipis sama Yaman. Nah, persoalan ini yang kita sayangkan. Setelah TC berbulan-bulan loh, El. Ya. Itu dia. Baik, setuju. Artinya secara line up ini kita memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kesempatan Bang sudah Opan. diberikan banyak, Bang. Silakan. Kesempatan sudah diberikan banyak. Iya. Terus poinnya apa? Kayaknya Coach IS mulai jenuh ini. Saya nggak bantah itu. Walaupun saya tidak mewakili Indra Syafri. Ya, Oke. silakan. Makanya saya bilang sekali lagi tadi, Indra Syafri pasti ketawa. Toel katanya bela dia. Tapi saya hubungannya baik sama Indra Syafri meski sering mengkritisi. 2013 juara AFF 19 Evan Dimas. Ya. Ya. 2024 19 2 kali. Ya. 22 tahun berapa? 2019 di Kamboja ya. SEA Games juara. Lalu Piala Asia 3 kali loh Indra Syafri. Ya. Betul. 2014 Evan Dimas grup. 2018 di Indonesia quarter final. Kalah sama Jepang 2-0. Jadi lolos grup. Yang bikin gol Kubo. Selain Kubo ada Sugiwara. Yang main di Inggris itu kan, yang kemarin udah tim nasional. Jadi kalahnya nggak kaleng-kaleng sama Jepang. Quarter final 2018. 2024 grup. Artinya memang Dengan sangat layak rentetan dipertahankan. prestasi seperti itu termasuk SEA Games setelah 91 baru dapat 23. Emosional apa objektif? Indra Syafri out itu. Technical tadi yang dijelasin Opan betul. Bahkan saya bisa nambahin segala macam. Tapi poin juga yang saya mau bilang, ketika Iqbal Jiwange dalam momen gol ketiga head to head dengan nomor 9 tapi dia bisa lewat karena ada kecerdasan, ada skema Uzbekistan dalam bola mati. Selesai pertandingan, Indra Syafri sampai saat ini ada nyalain pemain. Gak ada. Itulah pelatih kelompok usia.
Dia harus proteksi pemainnya. Makanya kalau Anda perhatikan, saya nggak pernah mengkritisi pemain. Meski saya bisa. Ya. Saya bilang lini tengah Indonesia kalah segalanya. Ini lini tengah yang tidak cukup mumpuni. Saya bisa mengkritisi, tapi saya tidak mau ke pemainnya. Karena dia dalam proses development. Umurnya 18, umurnya 19. Ya. Gitu loh. Saya Opan. bisa, tapi catat sampai sekarang dia sudah bilang apa? Minta maaf. Baik. Dia sudah bilang apa lagi? Saya siap bertanggung jawab. Iya, Betul. apapun yang Apapun akan disanksi. konsekuensinya. Ya, Itulah sportsmanship, saya bilang. Baik, Bung Opan, tadi berkali-kali disebutkan kan masalah hashtag Indra Syafri out ini apakah objektif atau hanya emosional menurut Anda? Ya kalau kita kembali ke hashtag menurut saya memang agak emosional ya. Iya, iya. Kita ingin Kita melihat haus, lapar, dahaga. agak emosional. Tapi sebuah tuntutan yang wajar apalagi jika itu disandingkan dengan sisi emosional dari sisi yang berbeda terhadap tuntutan kepada Sinteyong misalnya. Ini kan masih hangat-hangatnya ini. Masih hangat-hangatnya. Sinteyong Jadi bukannya senior. iya maksudnya begini. Bahwa sebelumnya itu Sinteyong masih hangat-hangatnya 2 bulan 3 bulan yang lalu. Berarti ada sentimental di situ. Nah, makanya tadi di awal saya sebut bahwa hashtag ini terlalu emosional. Begini, menurut saya begini. Bagaimanapun sepak bola Indonesia tentu masih butuh seorang Indra Syafri. Oke. Makanya tadi saya bilang, bisa jadi Coach IS itu berada pada titik jenuh. Jenuh. Saya malah membayangkan seperti ini, Coach IS mungkin sudah saatnya untuk diberikan posisi yang lebih tinggi. Oke lah, terlanjur ada Patrick Kluivert. Nah, kenapa tidak PSSI mencoba untuk mengevaluasi, kemudian memberikan kesempatan kepada Coach Indra Syafri untuk sekaligus bergabung dengan timnya Patrick Kluivert. Posisinya mungkin kalau kita bandingkan atau kita bayangkan Manchester City misalnya. Pep Guardiola kemudian di situ ada Kevin Keegan. Nah, tidak ada salahnya coba untuk mendudukan Indra Syafri di situ. Oke. Ya kita tidak harus melulu melihat senioritas dari sisi usia. Bahwa Patrick Kluivert masih berumur 40-an, kemudian timnya harus dari tim kita lokal itu harus di bawah itu. Oke. Nggak ada salahnya Coach Indra Syafri berada di situ, kemudian keberadaan di kelompok umur dievaluasi untuk kemudian diberikan kesempatan kepada yang lain. Tapi seharusnya kan kalau misalnya memang dia punya target, punya impian, punya mimpi dan dia jenuh di saat ini, ya perbaiki dulu, berikan legacy atau tinggalkan sebuah legacy yang baik gitu loh. Tapi kan Piala Asia sudah lewat. Oke. Ada nggak? Momennya di situ kan? Momennya sebetulnya Momennya di di situ. situ. Makanya tidak salah jika sebetulnya momen di Cina ini hendak dijadikan sebagai sebuah pembuktian untuk meninggalkan legasi itu tadi. Itu dia. Makanya mungkin karena alasan pembuktian itulah sehingga Coach IS dan tim itu membutuhkan waktu yang agak panjang untuk TC. Baik. Tapi kan ternyata hasilnya terbalik. Jadi, dari Bung derajat. CC panjang itu adalah untuk mengakali sistem kompetisi usia muda kita yang belum sempurna. Saya kasih tinjauan sepak bola. Hasil TSG, Technical Study Group, Piala Dunia U20 2023 di Argentina. Apa hasil kesimpulannya? Adalah faktor bahwa tim-tim yang sukses, yang lolos Piala Dunia diisi oleh mayoritas pemain-pemain muda yang tampil di top tier kompetisi liganya masing-masing. Pertanyaannya, anak-anak muda kita main di mana? Apakah main di top tier di Liga 1 Ya, maksudnya? betul. Apakah punya jam terbang? Itu salah satu faktor yang disebut oleh Technical Study Group dan CIES hasil dari observasi di Piala Dunia U20 terbaru 2023.